Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas satu kali tool yang ampuh banget buat ngecahin masalah yang rumit. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak terjebak di masalah yang itu-itu lagi, nggak selesai-selesai? Nah, kalau ya, Anda datang ke tempat yang pas banget. Coba bayangin deh situasi ini. Mungkin Anda pernah ngalamin. Proyek gagal lagi. Tim udah pada frustrasi dan nggak ada satupun yang benar-benar tahu ini tuh sebenarnya salahnya di mana sih? Rasanya kayak kita sibuk madamin api kecil di mana-mana, tapi sumber kebakarannya sendiri nggak pernah ketemu. Nah, disinilah jagoan kita masuk. Namanya diagram tulang ikan, atau sering juga disebut diagram Ishikawa. Kelihatannya sih simple ya, cuma gambar-gambar gitu, tapi ini tool visual yang super kuat. Tujuannya, bawa kejelasan di tengah semua kekacauan, dan yang paling penting, bantu kita nemuin akar masalah yang sebenarnya. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas semuanya, mulai dari apa sih ini sebenarnya, terus kita bedah anatominya, lanjut ke 5 langkah praktis buat bikinnya, kita lihat contoh kasusnya, dan terakhir gimana caranya Anda bisa langsung coba sendiri. Yuk kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jadi apa sih ini sebenarnya? Sederhananya gini, diagram ini tuh alat yang bantu kita mikir secara terstruktur, jadi nggak loncat-loncat atau asal tebak. Terus, kenapa kita harus repot-repot pakai diagram ini? Apa gunanya? Tujuannya jelas banget. Daripada kita main tebak-tebakan, diagram ini maksa kita buat benar-benar nyari akar masalahnya, menganalisisnya secara sistematis, dan, ini yang paling penting, bikin seluruh tim punya pemahaman yang sama. Coba bayangin, kalau semua orang ngelihat peta masalah yang sama, solusinya pasti bakal jauh lebih kena sasaran kan? Nah, sekarang kita bedah bagian-bagiannya. Kenapa sih namanya tulang ikan? Ya karena bentuknya emang mirip kerangka ikan, dan ini yang bikin gampang banget buat diingat. Strukturnya simple banget kok. Jadi, di bagian kepala ikan, kita tulis masalah utama yang mau kita selesaikan. Terus kita gambar garis lurus ke kiri, itu tulang punggungnya. Nah, dari tulang punggung ini kita tarik garis-garis cabang. Inilah yang nantinya jadi kategori-kategori utama dari kemungkinan penyebab masalahnya. Oke, ngomongin kategori penyebab, ada kerangka yang umum banget dipakai, namanya 6M. Ini tuh cara yang cerdas banget buat mastiin kita nggak ada yang kelewat. Jadi masalahnya dilihat dari semua sisi. Yuk kita lihat satu-satu M-nya ini apa aja. Yang pertama, man atau manusia. Nah, di sini kita bertanya, apa ini ada hubungannya sama orang? Misalnya kurangnya skill atau pelatihan, atau mungkin komunikasinya antar tim yang kurang lancar. Bisa juga karena disiplinnya dalam ngikutin prosedur kurang gitu. Pokoknya semua yang berhubungan sama faktor manusia, kita taruh di cabang ini. Lanjut, yang kedua, mesin atau machine. Ini soal semua peralatan yang kita pakai. Mesinnya sering rewel nggak? Teknologinya udah ketinggalan zaman? Atau jangan-jangan jadwal perawatannya nggak benar? Nah, semua itu masuk ke kategori ini. Yang ketiga, method atau metode. Nah, di sini kita bedah proses kerjanya. SOP-nya udah jelas belum? Alur kerjanya efisien nggak sih? Atau jangan-jangan instruksinya malah bikin bingung? Semua pertanyaan soal gimana cara kita ngerjainnya masuk ke sini. Keempat, material. Ini ngomongin soal bahan baku atau apapun input yang kita pakai. Kualitasnya jelek? Atau mungkin suppliernya sering telat kirim barang? Wah, ini bisa jadi biang kerok masalah juga loh. Yang kelima, measurement atau pengukuran. Nah, ini sering kelewat, padahal penting banget, data. Cara kita ngukur performa udah bener belum? Alat ukurnya akurat nggak? Gimana kalau ternyata data yang jadi patokan kita itu salah dari awal? Wah, itu bisa nyesatin banget. Dan yang terakhir, M yang keenam, environment atau lingkungan. Ini soal kondisi di sekitar kita. Bisa yang kelihatan mata, kayak suhu ruangan, tata letak kantor yang nggak efisien, tapi bisa juga yang nggak kelihatan loh. Misalnya kayak budaya kerja yang bikin nggak nyaman, atau kurang kolaboratif. Oke, kita udah kenal sama anatominya. Sekarang masuk ke bagian yang paling seru. Gimana cara bikinnya? Tenang, ini gampang banget kok. Cuma ada 5 langkah. Pertama, dan ini tolong dicatat, ini paling krusial. Definisikan masalahnya dengan super jelas. Kalau masalahnya aja udah abu-abu, analisisnya pasti ngaco. Kedua, gambar kerangka dasarnya, si kepala sama tulang punggung. Ketiga, tambahin kategori utamanya, bisa pakai 6M tadi sebagai tulangnya. Keempat, nah ini bagian serunya, ajak tim buat brainstorming. Kumpulin semua kemungkinan penyebab di tiap kategori. Gak ada ide yang salah di sini. Terakhir, baru deh kita analisis semua yang udah kekumpul tadi, dan cari mana yang kayaknya paling jadi biang kerok utamanya.
Cukup teorinya, sekarang kita lihat langsung gimana alat ini bekerja di dunia nyata. Kita pakai contoh kasus yang kayaknya banyak dialami perusahaan deh. Oke, jadi masalahnya adalah pengiriman barang ke pelanggan sering banget telat. Nah, inilah kepala ikan kita. Jelas kan? Spesifik dan dampaknya langsung kena ke pelanggan. Nah, serunya di sini, kita bisa langsung petakan semua kemungkinan penyebabnya dengan rapi. Dari sisi manusia, mungkin koordinasi antar timnya kurang. Dari mesin, ternyata kendaraannya sering mogok. Metodenya, jadwal pengirimannya amburadul. Material, barangnya belum siap pas kurir mau jemput. Dan lingkungan, ya udah pasti, macet di jalan. Lihat kan, dengan begini kita jadi nggak cuma nyalahin macet doang, tapi kita bisa lihat gambaran besarnya. Ternyata banyak banget faktor lain yang main peran. Oke, jadi kita udah bahas apa itu diagram tulang ikan, gimana cara kerjanya, plus contohnya juga udah. Sekarang, yang paling penting dari semuanya, gimana caranya Anda bisa langsung pakai ini? Ingat ya, poin utamanya ini, diagram tulang ikan itu bukan cuma soal gambar-gambar di papan tulis. Ini soal mengubah cara kita berpikir. Ini adalah mindset untuk berhenti cuma jadi pemadam kebakaran yang sibuk sama masalah di permukaan, tapi mulai jadi detektif yang nyari solusi permanen sampai ke akarnya. Jadi, setelah kita bahas semua ini, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda. Coba deh pikirin, di kerjaan, di proyek, atau bahkan mungkin di kehidupan pribadi. Ada nggak sih satu masalah rumit yang udah lama banget bikin pusing, yang mungkin banget bisa Anda pecahkan kalau pakai cara berpikir yang baru ini? Coba direnungkan.